Halo semua, kembali lagi di review gawai. Emang bener ya, kalau kita rindu sama seorang atau sesuatu itu ya harus kita ungkapin aja, biar nggak jadi beban di hati atau pikiran. Anggap aja kayak kita lagi berdoa, kalau dikabulkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah jadi ibadah dan pahala aja. Seperti halnya di video terakhir kami yang kemarin yang bahas kalau saya lagi kangen sama earphone dari KZ. Ternyata sekarang kita dikirimin nih obat kangennya. Shoutout buat Knowledge Zenith yang udah mau kirimin produk terbarunya buat di-review ya. Seperti biasa, sebelum mulai reviewnya, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Buat yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video review selanjutnya. Biasain nonton sampai habis biar info yang didapat nggak setengah-setengah. Jangan lupa juga buat cek kolom komentar dan kolom deskripsi, siapa tahu informasi yang kalian cari ada di sana. Mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia KZ-VXS, TWS terbaru dari Knowledge Zenith. Boxnya lumayan unik karena ngasih tampilan bagian depan yang transparan seperti ini. Di dalam boxnya juga terdapat TWS-nya, 2 pasang eartips cadangan, buku manual dan kartu garansi, serta kabel charging USB Type-C. Oke, untuk case-nya ini bentuknya bulat dengan penutup bagian atasnya ini yang transparan. Jadi bagian dalamnya kelihatan. Tapi seperti biasa ya, kalau yang transparan seperti ini rawan sekali sama yang namanya baret-baret. Punya kami juga udah lumayan nih baretnya. Jadi buat kalian yang perfeksionis, ada baiknya dikasih anti gores aja lah ya. Di bagian belakang terdapat port charging USB Type-C, kemudian di bagian bawah terdapat tulisan-tulisan spesifikasi. Di bagian dalam case-nya terdapat logo KZ, satu lampu indikator baterai charging case-nya, hijau menandakan 70-100%, kuning menandakan 30-70%, lalu merah menandakan 0-30%. Terdapat satu tombol juga buat reset atau clear history pairing buds-nya. Untuk build quality-nya juga udah solid, bagian penutupnya juga aman dan nggak ringkih. Kalau ditutup juga kedengaran padat gitu, kayak mobil-mobil mahal. Tuh. Untuk desainnya saya suka ya. Walaupun kelihatan sedikit besar dan sedikit menonjol, tapi ketika digunakan tetap berasa nyaman. Untuk fittingnya di telinga saya juga pas banget, berkat desain bagian dalamnya yang mengikuti bentuk daun telinga. Kemarin ada yang nanya juga ya, buat ngasih impresi gimana kalau dipakai sambil rebahan. Surprisingly juga masih enak ya kalau dipakai sambil rebahan. Nggak terlalu nusuk atau nekan ke bagian telinga, karena desain bagian luarnya ini yang rata ya. Jadi masih tergolong aman buat kaum rebahan. Kemudian isolasi suaranya juga bagus, berasa kedap dan minim bocor. Yang banyak bocornya itu data penduduk Indonesia, Bang. Aduh, Bang. Bang. Overall untuk desain dan build quality-nya saya suka ya, karena emang saya sukanya yang minimalis seperti ini, nggak terlalu banyak warna. Cuma harus ekstra hati-hati sama bagian penutupnya yang transparan ini, biar nggak banyak baret-baretnya. Oke, untuk spek singkatnya, KZ-VXS ini udah mendukung Bluetooth 5.2, kodek AAC dan SBC, serta sudah mendukung Qualcomm aptX Adaptive yang support 16 dan 24 bit audio. Untuk IP ratingnya saya nggak nemu infonya ya. Kemudian untuk baterai buds-nya punya kapasitas sebesar 35 mAh yang bisa bertahan hingga 4-5 jam pemakaian. Untuk charging case-nya punya baterai sebesar 400 mAh. Untuk lama pengisian baik buds dan case-nya dari 0-100% membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam. Lalu TWS ini juga punya fitur full power gaming mode yang bisa ngasih low latency hingga 40 ms. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sekarang mari kita bahas soal sound quality-nya. KZ-VXS ini punya karakter suara yang balance dengan treble yang gurih menurut saya. Untuk frekuensi low-nya saya rasa sih standar aja ya. Untuk bass-nya terbilang pas, nggak terlalu boomy atau nendang. Kemudian di frekuensi mid-nya juga udah cukup oke. Vokalnya berasa jelas sih, tapi menurut saya agak kurang sedikit powernya. Sementara untuk separasi antar instrumennya juga udah baik.
Kemudian untuk frekuensi high-nya ini enak ya, treble-nya ngecring dan gurih, tapi nggak bikin sakit kuping. Dan yang pasti nggak sampai mengganggu ke frekuensi mid. Untuk output volume yang dihasilkan juga tergolong kuat, saya pakai di antara 50-70% aja udah enak banget. Overall untuk suara yang dihasilkan dari KZ VXS ini cocok buat kalian yang suka dengan karakter suara balance. Kemudian untuk latency pada saat bermain game juga tergolong aman, bahkan tanpa mengaktifkan gaming modenya, latency yang dihasilkan tergolong tipis. Lalu untuk suara mikrofonnya juga tergolong bagus ya, karena ada dukungan Physical Noise Reduction. Untuk tes latency, sampel suara, dan mikrofonnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, cek. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS KZ VXS yang saya gunakan ini. Oke, untuk suaranya emang terdengar jelas ya, karena ada teknologi Physical Noise Reduction yang ada di TWS ini. Suara robot juga terbilang minim lah ya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Untuk touch control pada TWS ini tergolong minim karena absennya kontrol untuk mengatur volume. Saya ngerasa juga agak kurang sensitif ya ini touch controlnya. Kadang saya harus mengulang berapa kali sentuhan agar touch controlnya ini berfungsi. Tap satu kali di buttons kiri atau kanan untuk play pause. Tap dua kali di buttons kiri untuk previous. Sebaliknya, tap dua kali di buttons kanan untuk next. Tap 3 kali di buttons kiri atau kanan untuk mengaktifkan fitur full power atau gaming mode. Lalu untuk mengaktifkan voice assistant, tahan selama 2 detik di buttons kanan atau kiri. Untuk angkat atau tutup telepon, tap 1 kali di buttons kanan atau kiri. Lalu untuk reject, tahan selama 2 detik di buttons kanan atau kiri. Oke, segitu aja untuk review KZ VXS ini. Dengan harga 600 ribuan sih, kalau dinilai dari segi suara, menurut saya udah oke. Hanya saja kekurangannya, kalau untuk harga segini, TWS ini masih belum mendukung fitur Active Noise Cancelling. Dan kurang lengkap aja sih touch controlnya. Kalau kalian nggak terlalu pentingin fitur ANC sih, TWS ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kalau mau beli, link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat Knowledge Zenith yang udah ngirimin produknya buat di review. Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.